Bangka Belitung adalah salah satu provinsi di Indonesia. Ibu kotanya terletak di Pangkal Pinang. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung, serta ratusan pulau-pulau kecil. Pulau yang telah bernama sebanyak 470 buah, dan yang berpenghuni hanya 50 pulau. Pulau kecil lainnya adalah Pulau Lepar, Pulau Pongok, Pulau Nanas, Pulau Mendanau, Pulau Selat Nasik, Pulau Gesik, Pulau Bakau, Pulau Aur, Pulau Kalangbau, Pulau Kelemar, Pulau Kuil, Pulau Lengkuas, dan lainnya. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikenal sebagai negeri penghasil timah ini, awalnya merupakan wilayah dari Provinsi Sumatera Selatan. Akan tetapi pada tanggal 21 November tahun 2000, Pulau Belitung bersama dengan Pulau Bangka memekarkan diri, dan membentuk satu provinsi baru, dengan nama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Awal terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hanya memiliki 3 pemerintahan daerah, yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkal Pinang. Kemudian pada tahun 2003, Kabupaten Belitung dimekarkan menjadi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur. Pada tahun 2003 Kabupaten Bangka juga dimekarkan menjadi 4 kabupaten, yaitu Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung Timur. Dengan demikian hingga saat ini, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 6 kabupaten, dan 1 kota, 47 kecamatan, 84 kelurahan, dan sebanyak 309 desa. Adapun kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diantaranya Kabupaten Bangka, ibu kotanya Sungai Liat; Kabupaten Belitung, ibu kotanya Tanjung Pandan; Kabupaten Bangka Barat, ibu kotanya Muntok; Kabupaten Bangka Tengah, ibu kotanya Koba; Kabupaten Bangka Selatan, ibu kotanya Tobo Ali; Kabupaten Belitung Timur, ibu kotanya Manggar; dan Kota Pangkal Pinang, ibu kotanya Pangkal Pinang. Secara geografis, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebelah utara, berbatasan dengan Laut Natuna; sebelah timur, berbatasan dengan Selat Karimata; sebelah selatan, berbatasan dengan Laut Jawa; dan sebelah barat, berbatasan dengan Selat Bangka. Dalam catatan sejarah, dahulu kala, wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama Pulau Bangka, merupakan rebutan kerajaan-kerajaan Nusantara, seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Mataram, Kesultanan Palembang, Kesultanan Banten, dan Kesultanan Johor. Tak ketinggalan kolonial Belanda dan Inggris. Hal itu disebabkan, selain letaknya yang strategis, Kepulauan Bangka Belitung memiliki berbagai potensi alam dan kelautan. Jika naik pesawat ke Pangkal Pinang, kita dapat melihat dataran putih. Di berbagai wilayah Pulau Bangka, itu merupakan areal pertambangan timah, atau bekas tambang timah. Pulau Bangka Belitung merupakan penghasil timah terbesar di Indonesia. Kegiatan penambangan timah di Pulau Bangka dimulai tahun 1711, dan Belitung tahun 1852. Saat ini penambangan timah di Pulau Bangka dan Belitung dilakukan oleh PT Kobatin, yang memulai eksploitasi sejak tahun 1973, dan dilanjutkan oleh PT Timah Persero. Timah digunakan sebagai bahan pembuat mata uang, prasasti, dan perhiasan.
bahan untuk kemasan makanan, sampai peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Potensi tambang timah di Bangka Belitung kemudian menjadi lahan untuk mengais rezeki, sehingga lambat laun Kepulauan Bangka Belitung menjadi tujuan rantau dan pencari kerja dari berbagai wilayah Indonesia. Demikian sekilas gambaran umum tentang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya akan dibahas, sejak kapan orang Bugis dari Sulawesi Selatan melakukan penghijrahan ke wilayah Bangka Belitung. Dalam sebuah laporan KKSS, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, bahwa memasuki tahun 2011, terdapat sekitar 130.000 masyarakat Bugis yang bermukim di Bangka Belitung. Mereka menyebar hampir di seluruh wilayah dan membentuk perkampungan. Mereka hidup di daerah pesisir dan rata-rata bekerja sebagai nelayan tangkap, pertanian, perdagangan, dan pertambangan. Dari hasil penelusuran, hingga saat ini permukiman masyarakat Bugis tersebar di beberapa wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di antaranya, di Desa Kurau, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah; Kota Muntok, Kabupaten Bangka Barat; Kelurahan Sungai Liat, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka; Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah; Kelurahan Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan; Desa Kota Waringin, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka; Desa Tanjung Bingga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, dan wilayah lainnya. Kedatangan masyarakat Bugis di Kepulauan Bangka Belitung sudah berlangsung sejak abad ke-17. Ketika orang-orang Bugis terlibat dalam pemerintahan di kerajaan Melayu seperti Kerajaan Johor, Riau, Lingga, dan Pahang. Akan tetapi pada masa itu, orang-orang Bugis belum bermukim di Bangka Belitung, karena masih dalam kondisi pergolakan antar kerajaan dan kompeni di Semenanjung Malaka. Setelah kemerdekaan Indonesia, terjadi pergolakan politik dan ideologi di Sulawesi Selatan, seperti yang dilakukan oleh komandan pasukan Belanda yang bernama Westerling. Ia melakukan pembantaian di Sulawesi Selatan dalam tahun 1946 sampai tahun 1947. Dalam kurun waktu hanya setahun, Westerling membunuh sekitar 40.000 rakyat Sulawesi Selatan. Westerling adalah salah satu sosok paling dibenci dalam sejarah Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Disusul pemberontakan DITII, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, pimpinan Kahar Muzakar, yang berlangsung dalam tahun 1950 sampai tahun 1965. Pemberontakan yang berlangsung selama 15 tahun tersebut mengakibatkan ketidaktenangan hidup bagi masyarakat di Sulawesi Selatan. Dalam masa-masa pemberontakan tersebut, rakyat Sulawesi Selatan termasuk masyarakat Bugis tidak dapat mengelola lahan-lahan pertanian yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dapat dikatakan pada waktu itu, kondisi kehidupan dan perekonomian di Sulawesi Selatan benar-benar lumpuh. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan sebagian masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan melakukan perantauan khususnya di Kepulauan Bangka Belitung. Dan bahkan seiring perjalanan waktu, gelombang penghijrahan orang-orang Bugis ke wilayah ini masih berlanjut. Menyikapi kondisi kehidupan di negeri asalnya Sulawesi yang tidak kondusif,
sehingga pada tahun 1960-an, sebagian masyarakat Bugis memilih merantau. Mereka berlayar ke arah barat dengan perahu seadanya, bertarung dengan gelombang, melintasi Selat Makassar ke Kalimantan Selatan, kemudian menyeberang ke Bangka Belitung melalui Selat Karimata. Para perantau Bugis tersebut bertarung dengan nyawa demi menghidupi keluarga dan anak-anaknya. Karena dalam masyarakat Bugis dikenal dengan falsafah hidup, yaitu siri atau rasa malu. Artinya mereka malu apabila keluarga dan anak-anaknya tidak makan. Selain itu, masyarakat Bugis memiliki prinsip ketegasan, taro ada taro gauk. Artinya, tutur kata selaras dengan perbuatan. Ia berani mempertanggungjawabkan apa yang telah diucapkan dan dilakukan. Jika sudah bulat mengatakan iya, maka pemali mengatakan tidak. Prinsip hidup tersebut tidak berarti bahwa suku Bugis adalah manusia bengis dan kejam. Bahkan sebaliknya, ia memiliki kepekaan hidup terhadap sesama manusia, tanpa membedakan antara satu dan yang lainnya. Ia suka membantu dan menolong sesama. Orang Bugis berwatak keras, tapi hatinya selembut salju. Akan tetapi jangan pernah mengganggu tidurnya, karena ia akan bangkit. Karakter itu tidak dibuat-buat, akan tetapi dengan sendirinya muncul dari dalam. Dalam pelayarannya mencari kehidupan baru, perantau Bugis menyusuri pulau-pulau di kawasan Bangka Belitung yang bisa ditempati. Pada masa itu masih banyak pulau tidak berpenghuni, selain hutan dan binatang-binatang liar. Akhirnya mereka terbawa arus gelombang laut, dan terdampar di pantai utara Pulau Belitung, kawasan Tanjung Bingah. Dari berbagai informasi, pada tahun 1967, salah seorang perantau Bugis, yang bernama Haji Latandra, yang mula-mula mendarat di Tanjung Bingah. Waktu itu, Tanjung Bingah masih banyak lahan kosong. Setelah mempelajari situasi dan keadaan alamnya, ia pun memutuskan untuk menetap di wilayah itu. Selain menangkap ikan juga bekerja di kebun. Di sekitar Pulau Belitung terdapat pulau-pulau kecil, seperti Pulau Mendanau, Kalimambang, Gesik, Seliu, dan lain-lain. Selain bahan tambang, Pulau Belitung terkenal dengan lada putih, dalam bahasa setempat disebut sahang. Sebagian besar masyarakat Bugis, terutama yang tinggal di kawasan pesisir pantai, bekerja sebagai nelayan dan mengolah hasil laut, kemudian dikirim ke Jakarta. Berbagai olahan makanan yang berbahan ikan, menjadi makanan sehari-hari masyarakat di Pulau Belitung. Etnis penduduk asli Kabupaten Belitung adalah etnis Melayu, yang kemudian mengalami akulturasi dan asimilasi dengan berbagai etnis lainnya, yaitu etnis Melayu Riau, Palembang, Bugis, Cina, Jawa, dan etnis lainnya. Seiring berjalannya waktu, Haji Latandra kemudian memanggil keluarganya di Sulawesi Selatan untuk datang ke Tanjung Bingah. Oleh sebab itu, memasuki tahun 1970-an, mulai terjadi gelombang migrasi masyarakat Bugis di wilayah ini. Bahkan sampai saat ini, sekitar 50% penduduk desa Tanjung Bingah merupakan etnis Bugis. Dalam perkembangannya, para perantau Bugis lainnya tidak hanya mengarah ke wilayah Tanjung Bingah, tapi juga menyebar ke wilayah lain dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Para perantau Bugis ini umumnya berasal dari Bone, Sopeng,
dan Wajo, dan negeri Bugis lainnya di Sulawesi Selatan. Bahkan banyak di antara mereka tidak saling mengenal ketika masih berada di Sulawesi Selatan, sehingga tak jarang barulah saling mengenal ketika berjumpa di perantauan. Meskipun hidup di negeri multi-etnis, akan tetapi bukan menjadi masalah bagi masyarakat Bugis. Sebagai suku petualang dan pekerja keras, ia dapat beradaptasi dengan baik. Masyarakat Bugis senantiasa menjaga harga diri dan menghargai martabat etnis lain. Hal itu sesuai pesan-pesan leluhur Bugis yang mengatakan, kega-kegasi, sanre, lopie, kositu, taro sengireng, artinya dimanapun perahu ditambatkan, disitulah menanam kenangan dan budi yang baik. Dimanapun bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Pesan-pesan tersebut senantiasa menjadi bokong atau bekal bagi generasi Bugis, kemanapun hendak pergi atau merantau. Kemampuan masyarakat Bugis beradaptasi dan membaur dengan masyarakat di negeri rantau bukanlah kaleng-kaleng. Buktinya secara historis banyaknya kampung-kampung Bugis di Nusantara, dan bahkan banyak jadi raja atau pemimpin di negeri rantau. Di negeri rantau, masyarakat Bugis kemudian mengajak keluarganya membangun perkampungan, dan tidak semua suku bisa melakukannya karena harus berkorban. Dalam membangun perkampungan, umumnya memilih wilayah pesisir, sehingga boleh dikata, di mana ada air dan laut, di situ ada Bugis. Karena leluhur Bugis sebagai pelaut, oleh sebab itu, di setiap pantai yang representatif, dapat ditemukan kampung-kampung Bugis. Ketika dalam perantauannya, bertemu sesama Bugis, mereka merasa seperti kembali ke kampung halamannya. Salah satu sandi, atau tanda para perantau Bugis, untuk saling mengenal adalah melalui bahasa dan songko tobone, atau songkok recah. Songko recah jenis ini, merupakan peninggalan Arung Palaka, kemudian populer, ketika dijadikan sebagai kopiah resmi di Kerajaan Bone. Kendati di kampung halamannya Sulawesi Selatan terlihat renggang, namun ketika ada di luar, rasa kekeluargaannya sangat tinggi. Selain itu, orang-orang Bugis senantiasa menjaga sopan santun dan perilaku yang baik. Hal itu bisa dilihat dengan tutur kata seperti iye dan tabe. Ia selalu minta izin apabila hendak melintas di depan orang lain. Tabe puang. Kata puang dalam bahasa Bugis merupakan ungkapan penghargaan tertinggi yang dituturkan ketika berhadapan dengan orang-orang yang dihargai. Karena dalam pandangan masyarakat Bugis, jika mau dihargai dan dihormati, maka jagalah tutur kata dan sopan santun. Sebagai etnis yang senantiasa bersentuhan dengan air laut, hingga saat ini salah satu budaya Bugis yang masih eksis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah mapan retasi atau larung laut. Inti dari ritual ini hanya bentuk ungkapan syukur kepada Sang Pencipta atas kelimpahan rezeki selama melaut. Selain itu, sebagai ajang silaturahim bagi perantau Bugis di Bangka Belitung. Ritual mapan retasi atau larung laut tersebut sudah dilakukan secara temurun oleh suku Bugis yang tinggal di Pulau Bangka. Ritual seperti ini dilakukan setiap tahun oleh masyarakat suku Bugis yang bekerja sebagai nelayan di daerah ini. Bentuk ritualnya yaitu dengan membuang miniatur kapal
yang diarak secara bersama ke tengah laut. Prosesi buang kapal tersebut diiringi ratusan perahu nelayan, dan sebelumnya digelar pembacaan doa. Tradisi larung laut ini mendapat sambutan dari masyarakat pribumi sebagai bentuk khasanah budaya yang harus tetap dilestarikan. Dalam acara ini biasanya melibatkan kerukunan keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS. Masyarakat Bugis sudah hidup berdampingan cukup lama dan hidup bermasyarakat dengan multi etnis di Bangka Belitung. Hubungan keluarga, kekerabatan masyarakat Bugis dengan etnis lain di Bangka Belitung terhubung melalui pernikahan antar etnis. Kendati demikian, pada umumnya lebih mengedepankan dengan memilih pasangan dari sukunya sendiri. Meskipun dalam proses pernikahan itu tidak secara keseluruhan mengikuti tata cara pernikahan adat Bugis, akan tetapi tetap ada istilah doi menre atau uang panai, dan besarnya tergantung hasil kesepakatan orang tua dari kedua mempelai. Demikian halnya makanan kuliner khas Bugis, masih bisa dijumpai di beberapa kampung Bugis di Bangka Belitung. Misalnya barongko yang terbuat dari olahan pisang yang sudah masak. Selain itu, ada juga bepa apang atau kue apem. Sebenarnya masih banyak yang perlu diangkat tentang jejak dan keberadaan Bugis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun dengan keterbatasan data yang lengkap, harus berakhir sampai di sini. Dan tentunya dalam narasi ini, jauh dari kesempurnaan, olehnya itu, harap diparipurnakan. Terima kasih. Salamata pada salama, tabe puang.